Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua sehat dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadikan kekristenan menarik? Saya percaya Bapak Ibu kita sepakat bahwa hal yang menjadikan kekristenan menarik adalah kasih. Kekristenan membicarakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, keselamatan dan hidup yang kekal di dalam iman kepada Kristus. Semuanya disertai dengan kasih. Bahkan hal utama dari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah kasih karunia. Tetapi hari ini ada banyak orang Kristen membicarakan tentang keselamatannya, membicarakan tentang surga dalam perdebatan-perdebatan. Di dalam pembelaan-pembelaan iman. Apakah lalu dengan perdebatan itu iman Kristen menjadi menarik? Ada banyak orang suka menyaksikan video-video tentang perdebatan orang Kristen yang mempertahankan imannya, bahkan kemudian menyerang agama lain untuk menunjukkan bahwa imannya yang paling benar. Apakah lalu kekristenan menjadi menarik di sana? Tidak, menurut saya tidak. Justru dengan hal semacam itu, kekristenan menjadi tidak menarik. Kekristenan masuk dalam perdebatan, seolah-olah bisa membela Tuhan. Apakah perlu kekristenan membela Tuhan? Apa tidak terbalik? Yang membela kita Tuhan atau kita yang membela Tuhan? Apa perlu Tuhan dibela? Tidak perlu. Tetapi ada begitu banyak video-video perdebatan mempertahankan iman Kristen, apologetika iman Kristen. Lalu merasa ketika bisa menjawab atau bisa mengalahkan lawan debatnya dari iman agama lain, lalu kekristenan menjadi hebat? Tidak. Seseorang tidak lalu menjadi percaya kepada Kristus karena kita bisa menjelaskan secara intelektual tentang iman Kristen. Iman Kristen dipercaya bukan karena seseorang tahu semuanya baru dia akan percaya. Iman Kristen itu bertumbuh ketika orang itu mengasihi Allah, maka Allah akan menuntun dia lebih jauh dan lebih jauh lagi mengenal tentang keselamatan, tentang kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saya pernah didatangi seorang mahasiswi. Dia membawa tulisan tangan setebal buku ini. Setebal ini dia datang, lalu diberikan catatan tangannya itu, yang sudah dia fotokopi, yang asli dia pegang, yang fotokopian diberikan kepada saya. Setebal ini fotokopiannya. Lalu dia berkata pada saya, kalau Pak Pendeta Hadian bisa menjawab semua pertanyaan saya itu, saya percaya pada Tuhan Yesus. Lalu saya katakan pada mahasiswi itu, saya jawab semua pertanyaan saudara ini, saya percaya saudara tidak akan percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi kalau Anda mau percaya pada Tuhan Yesus, Anda mesti memulai dengan mengasihi Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan Yesus bukan karena kita tahu semuanya secara intelektual, tetapi karena kita mengasihi dan kita dikasihi oleh Kristus. Seorang bernama C.S. Lewis pernah mengatakan demikian. Apa keunggulan seorang Kristen? C.S. Lewis menulis dalam bukunya tentang kekristenan yang sejati. C.S. Lewis mengatakan bahwa keunggulan seorang Kristen adalah sadar dirinya berdosa dan butuh kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan menarik karena kasih Allah. Kehidupan kekristenan menarik karena kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Bukan karena kita bisa berdebat dan memenangkan perdebatan, lalu kekristenan menjadi menarik. Tidak. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 12,
ayat 31 dan 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu perhatikan, jemaat Korintus itu jemaat yang hebat dengan segala karunia, dengan segala pengetahuan, dengan segala kehidupan iman yang luar biasa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, mungkin imanmu itu sempurna, bisa memindahkan gunung. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tanpa kasih, kamu itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing dan tidak berguna. Sekalipun kamu bisa berbahasa malaikat, tanpa kasih, semua itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita diajak untuk melihat bahwa keunggulan kekristenan itu pada kasihnya, pada kerendahan hatinya. Saya tidak cukup respect begitu dengan video-video perdebatan tentang iman Kristen. Apologet-apologet yang memojokkan agama lain, yang menyerang agama lain. Bukan itu kekristenan. Kekristenan menghidupi kasih dan kasih itu menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dibungkam. Kalau kita hanya berdebat dengan pengetahuan, semua itu bisa dibungkam dengan pengetahuan yang lain. Karena orang berdebat hanya untuk memuaskan intelektualnya. Tetapi kasih itu mengubah kehidupan. Karena itu kenapa Rasul Paulus mengatakan ada jalan yang utama. Milikilah karunia-karunia yang utama. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Dan apa jalan yang lebih utama? Jalan yang lebih utama. Jalan yang harus engkau lalui dengan segala karunia-karunia yang lebih utama. Jalan yang lebih utama adalah kasih. Kamu boleh punya karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi kamu juga harus tetap menjalani di dalam jalan yang utama, yaitu kasih. Supaya kehidupanmu tidak seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kekristenan kita menarik karena Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam kasih. Bukan hidup dalam perdebatan. Bukan hidup untuk menantang. Tetapi hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, di dalam Kristus. Tuhan memberkati, tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya untuk memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan kasih-Nya. Amin.